Kali ini Bang Vans ingin menceritakan pengalaman tentang hal mistis yang pernah terjadi di sekitaran Bang Vans. Apa yang disampaikan Bang Vans adalah cerita fakta tanpa karangan cerita sedikit pun. Mari kita simak cerita berikut ini. Konon tanah yang ditempati orang tua adalah bekas tragedi penumpasan PKI. Dulu tanah ini masih seperti hutan dan rimbun. Menurut cerita masyarakat sekitar, bahwa lokasi rumah Bang Vans adalah tempat para makhluk astral melakukan kesibukan atau lebih tepatnya kegiatan pasar makhluk astral. Cerita berawal dari Bang Vans merantau meninggalkan rumah, sehingga rumah Bang Vans sering kosong, hanya digunakan untuk memarkirkan kendaraan roda 2 dan terkadang juga melakukan kegiatan saat siang saja. Seiring berjalannya waktu, tempat tinggal Bang Vans ditempati oleh kakak Bang Vans beserta keluarga kecilnya yang terdiri dari satu anak perempuan dan satu anak laki-laki yang datang dari Jepara, Jawa Tengah. Pada saat itu, awal menepati, sang kakak sudah merasakan hal yang tidak beres. Tapi saat itu masih dianggap biasa saja. Mungkin mereka hanya ingin menunjukkan eksistensinya untuk sebuah perkenalan. Tapi waktu terus berjalan, hal itu semakin di luar nalar. Terkadang di kala malam, terdengar suara jejak kaki orang berjalan di lantai 2. Maklum, karena di lantai 2 kondisi ruangan gelap dan bangunan masih setengah jadi. Ditambah area rumah yang banyak pohon rimbun dan lebat, disertai rawa-rawa. Dan juga terkadang sering terdengar suara-suara seperti wanita yang memanggil. Dan hal ini tidak terjadi satu kali, tapi beberapa kali, entah apa di benak keluarga kecil mereka, sehingga mampu menempati rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian, suami kakak mendapatkan pekerjaan di luar kota. Setelah kepergian sang suami, alhasil hal yang tidak masuk akal makin menjadi-jadi. Pada saat itu kakak memaksa ke lantai 2 sekitaran jam 6 malam untuk mengambil jemuran. Tapi di saat itu seperti ada sosok yang menjegal. Akhirnya kakak terjatuh di anak tangga dasar. Sungguh sosok seperti apa yang mendiami rumah Bang Vans, seperti meneror dan tidak ada jarak ke manusia. Pada saat malam sekitar pukul 8, kakak memasak untuk keperluan makan malam, tapi tiba-tiba kehadiran sosok tersebut muncul dan menampakkan diri di samping pas sebelah utara dapur. Alhasil, kakak berteriak hingga mengundang orang tua untuk menjemput dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan shock, kakak menyampaikan bahwa terlihat sosok wanita dengan muka seram dan beringas, dengan rambut gimbal dan agak acak-acakan. Tak berhenti di situ, kejadian di lain hari. Saat semua sudah tertidur, tak sengaja saat tengah malam, kakak terbangun karena terdengar suara langkah kaki yang sangat jelas hingga membuat kakak terheran. Karena hal ini kok bisa terjadi, terlalu jauh dan sangat di luar nalar. Hingga membuat kakak mau tidak mau membaca ayat suci Al-Quran untuk meringankan akan teror yang sangat tidak masuk akal ini. Hari selanjutnya, sosok ini sering menampakkan diri di kala malam beberapa kali. Entah apa di benak makhluk ini seperti tiada habisnya untuk mengganggu keluarga kecil kakak. Sungguh teror di luar nalar, dan terkadang pohon di samping rumah seperti bergerak-gerak, padahal tidak ada angin dan lainnya. Tapi kakak sedikit mengabaikan hal tersebut seiring berjalannya waktu. Kadang menampakkan diri di kursi tamu dan kadang menampakkan diri di dapur. Kebetulan dapur rumah adalah terbuka sehingga akan melihat view pohon-pohon yang rimbun. Anak pertama adalah wanita usia sekitar 7 tahun, sebut saja inisial N. Sejak menempati rumah ini, dia bisa berkomunikasi dengan makhluk astral.
Padahal sebelumnya dia tidak mempunyai kelebihan seperti ini. Entah menurut keluarga ini adalah ketempelan atau hal sejenisnya. Sejak saat itu, selain bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, dia juga bisa melihat beberapa makhluk tak kasat mata, terutama makhluk astral yang sering menampakkan eksistensinya di sekitaran rumah. Sungguh kejadian yang sangat membuat saya terheran-heran. Di kala malam, kadang inisial N seperti berbicara sambil berbagi mainan dengan konon katanya sosok anak-anak. Kembali ke cerita kakak selanjutnya. Saat kakak memasak untuk keperluan makan malam, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Memang saat saya masih menempati rumah tersebut, sering berganti lampu. Alias umur lampu tidak pernah lama. Dan juga saya terkadang diganggu seperti pohon mangga yang tingginya sekitar 5 meter. Tiba-tiba dahannya menjalar sampai bawah. Tapi tidak separah kakak menempati rumah ini akan gangguan-gangguan makhluk astral. Saat itu malam sekitar jam 9 di dalam, kakak mencium aroma tidak sedap. Alhasil membuat kakak bertanya-tanya tentang bau dari mana berasal, seperti bau anyir dicampur tak sedap. Tibalah malam saat kakak dan keluarga tertidur. Tiba-tiba kakak terbangun karena mendengar suara orang tertawa gemulai. Terdengar seperti di dapur pas tempat tidur keluarga. Suara itu terdengar sekitar 1 menitan lamanya. Memang area rumah Bang Fans tak ada habis akan kejadian mistis. Pada saat kecil dulu Bang Fans seringkali mendengar di atas genteng rumah seperti ada hamburan tanah. Kadang terdengar 1 minggu 3 kali dan terkadang 2 kali dalam seminggu. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah sang ayah pernah mengalami kesurupan sebuah makhluk astral di sekitaran area pohon bambu karena tanah keluarga disewa untuk keperluan buangan sampah dan ayah mendapat tugas membakar sampah. Dan hal itu dilakukan sering sekitar jam 9 atau jam 10 sampai 11 malam. Waktu kejadian kesurupan tersebut, ayah juga ditolong beberapa tetangga untuk dipindahkan ke rumah. Tak pelak, kesurupan tersebut ayah sambil mengeram dan teriak. Dengar seperti sosok laki-laki, konon kata yang merasuki adalah sosok Gondoruo. Saat kejadian itu sekitar jam 10 malam. Kami sekeluarga cukup heran dan antisipasi atas kejadian itu dan memaksa kami untuk tidak tidur sampai menjelang subuh. Kembali ke cerita kakak, pada saat malam sekitar jam 8, terdengar anak laki-lakinya, sebut saja inisial M, tiba-tiba terbangun dan menangis lalu sambil terisak tangis. Dia bercerita bahwa dia dibangunkan dan ditampaki sosok wanita tersebut lagi yang sering meneror kakak. Dalam keadaan tak tenang dan gugup, kakak mencoba menenangkan agar suasana tenang kembali. Selang beberapa minggu selanjutnya, anak kakak yang wanita, sebut saja inisial N, pada saat malam sekitar jam 7-an, dia mengalami kesurupan sampai mata terbelalak dan seakan dicekik lalu tak sadarkan diri. Kebetulan posisi saat itu saya pulang kampung dan tidur di kamar orang tua. Karena terdengar suara tangisan dan jeritan kakak, saya mencoba menolong sebisanya dan akhirnya alhamdulillah inisial N siuman. Waktu terus berjalan dan suami sang kakak pulang dari perantauan. Selang beberapa hari diskusi satu keluarga, akhirnya keluarga kecil kakak memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut karena mungkin mencari tempat yang lebih nyaman dengan mengontrak di tempat yang baru. Terima kasih telah menonton cerita ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat, memberikan info wisata dan telusur daerah lainnya. See